for more. Love always works that way, with a smile or two, and somebody new. It's a chance you know we've gotta take, yeah. Round and round and no way to stop it when your heart just can't resist. Round and you know you're caught after the first kiss, and you know what happens next. One leads to another. Some things never end. One leads to another, and we do it all over again. Desa Mabodo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas wilayah Desa Mabodo sekitar 11,32 km dengan jumlah penduduk 2.146 jiwa. Sebelah utara desa merupakan tanah datar dan sebelah selatan merupakan pegunungan berbatu. Dengan batas wilayah desa, bagian utara Desa Mabodo, bagian selatan pegunungan berbatu, bagian barat Desa Kontunaga, dan timur Desa Masalili. Desa Mabodo terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun 1 Awabanda dan Dusun 2 Kadimba. Dusun 1 terletak di sebelah barat dan Dusun 2 terletak di sebelah timur desa. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Mabodo adalah petani dan buruh. Untuk kaum wanita sendiri, mayoritas mencari kerja dengan berdagang di pasar. Kepala desa yang menjabat sekarang bernama Bapak Laude Zalimin. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Desa Mabodo sejak tahun 2007 hingga sekarang. "30 hari bercerita bersama KKN." Yang mereka bilang KKN adalah kisah-kisah nyata. Kuliah kerja nyantai? Enggak, kuliah kerja nyata. Di mana visi dan misinya adalah lebih menekankan pada pengabdian masyarakat. Terdiri dari 9 orang, kami ditempatkan di Kabupaten Muna, tepatnya di pelosok Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga. KKN itu ibarat belajar hidup secara tim, bagaimana kita beradaptasi dan tinggal bersama orang-orang yang sepenuhnya adalah orang baru dalam kehidupan kita. Berbagi tugas, piket memasak, bersih-bersih, hingga piket di kantor desa adalah rutinitas wajib dari kegiatan KKN. KKN yang benar itu harus menciptakan program kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi desa. PHBS. Apa sih itu PHBS? PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat yang ditargetkan pada anak SD, yakni SDN 2 Kontunaga. Masa anak sekolah adalah usia 6-12 tahun. Pada masa ini, anak memasuki masa belajar di dalam dan di luar sekolah. Tujuan dari PHBS ini adalah upaya untuk memberdayakan dan mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah terjadinya penularan penyakit, dan PHBS yang kami ajarkan di SDN 2 Kontunaga itu seperti 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Mencuci tangan dengan membersihkan sela-sela jari, kuku jari, jari, ibu jari, ujung jari, telapak tangan. Selain itu, kami juga mengajarkan pada anak-anak untuk hidup sehat dan terus memotong kuku.
menyikat gigi itu caranya salah, dan kami di sini mengajarkan bagaimana menyikat gigi itu baik dan benar. Program kerja yang selanjutnya adalah pelatihan P3K untuk anak SMA, yakni SMAN 1 Kontulaga. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, yang bertujuan sebagai upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat kepada orang lain yang berada di tempat kejadian, yang mengalami sakit atau cedera. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah suatu bentuk pertolongan sementara terhadap korban yang dilakukan secara cepat dan tepat. Mungkin sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter agar korban tidak menjadi lebih parah. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah suatu bentuk pertolongan sementara terhadap korban yang dilakukan secepat dan setepat mungkin sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter agar korban tidak menjadi lebih parah. Kecelakaan yang biasa terjadi seperti pingsan, pendarahan, luka, dan patah tulang. Pendidikan keselamatan di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk membantu kesuksesan siswa dalam belajar. Program kerja yang ketiga adalah kami melakukan kegiatan mengajar pada siswa SMA yang terdiri dari pengajaran sejarah yang bertujuan untuk mengulas kembali sejarah yang pernah ada. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Hal ini merupakan dasar utama dari belajar sejarah. Kita bisa ketahui apa yang telah terjadi di masa lalu, siapa yang terlibat, di mana peristiwa terjadi, dan apa dampak dari peristiwa tersebut. Salah satu fungsi mempelajari sejarah adalah sebagai sarana edukatif, artinya sejarah digunakan sebagai media pembelajaran. Kita pun bisa mempelajari sejarah, belajar mengenai tokoh dan peristiwa bersejarah yang telah terjadi di masa lampau. Selain itu, manfaat belajar sejarah yaitu sebagai inspiratif. Artinya, sejarah digunakan sebagai sumber inspirasi untuk kita saat ini. Selain itu, fungsi lain dari sejarah adalah untuk instruktif. Manfaat instruktif, sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Sebagian dari ilmu pengetahuan, pada dasarnya sejarah memberikan pengetahuan yang masih bersifat teoritis, berupa pemahaman terhadap generalisasi-generalisasi atau konsep-konsep yang dipelajari dari peristiwa sejarah.
Sosialisasi untuk berdemokrasi yang baik dalam hal ini agar kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat tersalurkan dengan baik, dengan cara yang baik dan tidak menyinggung sara. Dibukanya keran demokrasi dan kebebasan berekspresi kadang bisa jadi bumerang. Banyak peselancar di jagat maya sibuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, hingga melakukan aktivitas yang bertujuan merugikan orang lain, seperti bullying, doxing, hingga pencemaran nama baik. Kemudian pelatihan jurnalistik, di mana sekarang merupakan era milenial dengan teknologi yang semakin canggih. Pemanfaatan media sosial bisa mempermudah semuanya tanpa melupakan etika-etika bermedia yang diatur. Melalui pelatihan jurnalistik ini, para siswa akan mampu mengatasi hambatan menulis sehingga bisa menulis dan menyunting dengan baik, demi kelancaran tugas maupun dalam rangka menulis naskah untuk media internal seperti majalah dinding, buletin, membuat laporan, press, rilis, dan lain-lain. Program kerja yang selanjutnya adalah kami mahasiswa KKN yang ditempatkan di Desa Magodo telah merealisasikan pembenahan struktur aparat desa, kemudian pengecatan tugu yang merupakan simbol bersejarah yang tak lain untuk mengenang tokoh atau peristiwa tertentu. Selain itu, kami juga membuat desain bangunan gedung puskesmas untuk pembaruan puskesmas.
tempat di mana nanti aku kembali duduk di sini menutup hari dan mati. Ku berjanji rasa ini akan selalu di hati sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku berjanji rasa ini akan selalu di hati sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah.
berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan